Bandara Internasional Istanbul malam itu dipenuhi lautan manusia. Di antara denting pengumuman, langkah-langkah cepat, dan seret koper, ada pemandangan yang membuat hati hangat. Ratusan jamaah umrah dari berbagai negara berbaur dalam antrean panjang menuju gerbang keberangkatan. Sebagian besar memakai pakaian ihram, membawa tas kecil, dan wajah yang bersinar oleh harapan. Di tengah keramaian itu, seorang kakek tua berjalan perlahan, mengenakan pakaian batik dan peci putih yang sudah agak pudar warnanya. Wajahnya tenang, senyumnya hangat. Namanya Haji Farid, seorang pensiunan guru dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Usianya hampir 70 tahun. Tubuhnya tampak ringkih, tapi langkahnya mantap. Di tangannya tergenggam tasbih kayu yang sudah tampak usang namun jelas sering digunakan. Mulutnya terus bergerak pelan, berzikir tanpa henti. Penerbangan TK907 Istanbul menuju Jeddah dijadwalkan berangkat pukul 23.50. Pesawat berbadan lebar itu dipenuhi oleh jamaah umrah dari Asia, Timur Tengah, dan sebagian dari Eropa Timur. Malam itu, kabin kelas ekonomi penuh sesak oleh suara koper yang disusun di kompartemen atas dan percakapan dengan berbagai logat. Aroma wewangian khas dari minyak kayu putih dan parfum Arab bercampur menjadi satu. Di kokpit, Kapten James Anderson sedang memeriksa panel instrumen dengan teliti. Usianya 48 tahun, berambut pirang keprakan, dan memiliki sorot mata yang tajam. Wajahnya serius, nyaris tak pernah tersenyum saat bekerja. Ia dikenal sebagai pilot senior dari maskapai Turki yang sangat disiplin. Meskipun berkebangsaan Amerika, ia telah menetap di Istanbul selama lebih dari 15 tahun. James bukan orang yang tertarik pada hal-hal spiritual. Ia lebih percaya pada data, logika, dan presisi. Baginya, semua hal bisa dijelaskan secara ilmiah. Tuhan adalah konsep yang rumit dan agama adalah urusan personal yang tidak perlu terlalu dicampuri. Meski begitu, ia selalu menghormati keyakinan orang lain, selama tidak mengganggu pekerjaannya. Namun, dalam hatinya, ia menyimpan kejenuhan yang tidak ia mengerti sumbernya. Di kursi kopilot duduk Faruk Demir, seorang pria muda asal Turki yang baru saja menyelesaikan pelatihan sebagai first officer. Faruk adalah kebalikan dari James, ramah, terbuka, dan sesekali menyelipkan humor dalam percakapan. "Kita bawa penumpang istimewa malam ini, Kapten," ujar Faruk sambil melirik daftar manifest. "Mayoritas jamaah umrah." James mengangguk, matanya tetap fokus ke layar navigasi. "Musim umrah ya? Setiap tahun seperti ini." "Iya, mereka biasanya banyak berdoa sepanjang penerbangan. Kabin bakal tenang malam ini," tambah Faruk, mencoba mencairkan suasana. James hanya tersenyum kecil, lalu kembali diam. Ia sudah terbiasa dengan penerbangan ke Jeddah, namun tetap memperlakukan setiap misi dengan ketelitian yang sama. Ia tak pernah tahu siapa yang duduk di belakang, dan sebenarnya tak terlalu peduli. Baginya, tugas utamanya adalah menerbangkan pesawat dengan aman sampai tujuan. Sementara itu, di bagian tengah kabin ekonomi, pramugari Rina sedang membantu seorang ibu tua menaikkan tas kerak atas. Rina adalah salah satu dari sedikit awak kabin berhijab di maskapai itu. Ia berasal dari Indonesia, dan malam itu merasa sedikit senang karena banyak penumpang yang menggunakan bahasa ibunya. Namun rasa lelahnya tetap saja tak bisa dihindari setelah 8 jam terbang dari penerbangan sebelumnya. Saat sedang berjalan ke arah belakang kabin, Rina melihat Haji Farid sudah duduk di kursi 38A dekat jendela. Sang kakek duduk tegak, mengenakan sabuk pengaman, dan matanya memejam tenang. Suara zikirnya nyaris tak terdengar, tapi gerakan mulutnya konsisten. Rina tertegun sejenak, merasa seolah sedang melihat ayahnya sendiri. Ada sesuatu dalam wajah Haji Farid yang mengundang rasa hormat. "Bisa saya bantu, Pak?" Haji Farid membuka mata dan tersenyum. "Tidak, Nak. Terima kasih. Saya hanya sedang memanggil namanya." Rina tersenyum dan menunduk hormat, lalu melanjutkan pekerjaannya.
Namun dalam hati, ia merasa sejuk. Entah mengapa, sosok Haji Farid membawa kedamaian yang sulit dijelaskan. Satu persatu penumpang mulai mengambil posisi. Lampu kabin diredupkan, dan instruksi keselamatan diputar melalui layar kecil di setiap kursi. Beberapa anak-anak tertidur di pangkuan orang tua mereka. Seorang lelaki muda membuka mushaf kecil, sementara yang lain sibuk menyetel sandaran kursi untuk tidur lebih nyaman. James menyapa seluruh penumpang melalui pengeras suara. Suaranya tegas dan jelas dalam bahasa Inggris dan Turki. Selamat malam, ini adalah penerbangan TK907 menuju Jeddah. Waktu tempuh sekitar 4 jam 30 menit. Cuaca malam ini diperkirakan cerah. Atas nama seluruh kru, kami ucapkan selamat datang dan semoga perjalanan Anda menyenangkan. Farouk menambahkan informasi dalam bahasa Arab, lalu menutup komunikasi. Setelah semua siap, pesawat mulai bergerak perlahan ke landasan pacu. Di layar monitor kabin, tampak peta digital memperlihatkan rute Istanbul-Jeddah, dengan titik biru kecil sebagai representasi pesawat mereka. Saat pesawat mulai menanjak meninggalkan Istanbul yang bertabur lampu, suasana dalam kabin berubah senyap. Banyak penumpang memejamkan mata. Beberapa menggumamkan doa lepas landas. Di sudut jendela, Haji Farid masih melantunkan zikir dengan pelan. Tangannya memutar tasbih kayu dengan ritme yang sama, tak tergesa, tak terlalu lambat. Seolah ia berada di alamnya sendiri. Dalam kokpit, James menatap langit malam yang gelap di luar kaca depan. Ribuan bintang tersebar di langit Arab. Diam-diam, ia merasa perjalanan malam ini berbeda. Ia tidak tahu kenapa. Tapi ada perasaan yang muncul, tenang, namun aneh. Ia menarik napas panjang dan melanjutkan memeriksa kontrol autopilot. Kau terlihat lebih diam dari biasanya, Kapten, kata Farouk tiba-tiba. Hanya lelah, jawab James singkat. Namun, sebenarnya bukan lelah yang ia rasakan. Ada sesuatu di dalam dirinya yang belum bisa ia pahami. Ia menatap keluar lagi, ke lautan hitam yang membentang di bawah sana. Tanah suci masih jauh. Tapi malam ini, tanpa ia sadari, sesuatu telah mulai bergerak dalam dirinya. Dan di kabin kelas ekonomi, suara zikir yang pelan namun konsisten itu terus mengalun, seperti irama yang datang dari tempat yang sangat jauh, atau sangat dekat. Perjalanan menuju Tanah Suci pun dimulai, bukan hanya untuk para penumpang, tapi juga untuk seorang kapten yang tak pernah menduga bahwa sebuah penerbangan bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Penerbangan TK907 telah mencapai ketinggian jelajah. Di kabin, lampu telah diredupkan. Di luar, langit malam tampak tak berujung, hanya dihiasi bintang-bintang yang bersinar malu-malu. Deru mesin pesawat menjadi satu-satunya suara yang dominan, seolah mengingatkan bahwa mereka masih jauh dari daratan. Sebagian besar penumpang telah tertidur. Beberapa dengan posisi miring, ada yang bersandar di bahu pasangan mereka, dan sebagian lainnya masih terjaga, membaca atau memejamkan mata sambil berzikir. Namun ada satu hal yang berbeda dari malam itu. Sebuah ketenangan yang sulit dijelaskan terasa menyelimuti seluruh kabin. Di kursi 38A, Haji Farid masih duduk tegak, seperti sebelumnya. Tubuhnya tidak berubah posisi. Tasbih di tangannya terus berputar pelan. Mulutnya tetap melafalkan zikir dengan suara yang sangat pelan, hampir tak terdengar oleh telinga biasa. Tapi ada yang istimewa dari lantunan itu. Ia tidak seperti orang yang sekadar mengulang kata-kata. Zikir itu keluar dari hati yang penuh keyakinan. Rina berjalan menyusuri lorong kabin, memeriksa satu persatu penumpang. Ia berhenti di dekat kursi Haji Farid dan memperhatikannya sejenak. Lelaki tua itu tak menyadari bahwa sedang diperhatikan. Zikirnya mengalun seperti irama yang menenangkan. Bukan suara keras, tapi cukup kuat untuk menggugah perasaan. Rina mendekat sedikit dan duduk di kursi kosong di seberang lorong, pura-pura memeriksa tablet data penumpang. Sebenarnya, ia hanya ingin merasakan lebih dekat kedamaian yang entah kenapa mengalir dari arah kursi 38A itu.
Haji Farid membuka mata perlahan, seperti menyadari kehadiran Rina. Tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang sederhana, tapi membawa pesan yang dalam, seolah mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Rina membalas senyumnya, lalu berkata pelan, "Pak, apakah tidak lelah duduk terus dan berzikir begitu lama?" "Lelah itu di badan, Nak. Tapi hati saya sedang berjalan. Dan itu jauh lebih menyenangkan," jawab Haji Farid, matanya menerawang ke jendela. Rina mengangguk pelan. Kata-kata itu menancap dalam. Ia belum pernah mendengar penjelasan seperti itu. Hatinya yang tadi penat karena pekerjaan seolah dipijat oleh kalimat sederhana dari lelaki tua ini. "Dulu waktu saya muda," lanjut Haji Farid, "saya pikir kebahagiaan itu harus dicari keluar. Saya keliling banyak kota, bekerja keras, ingin dihormati. Tapi setelah tua, saya baru sadar, yang dicari-cari itu sudah ada di dalam. Tinggal dipanggil saja." Rina tidak menjawab, tapi dalam hatinya, ia tahu apa yang dimaksud. Ada kerinduan dalam dirinya untuk lebih dekat dengan Tuhannya, tapi selalu ia tunda karena kesibukan dan rutinitas. Malam itu, suara zikir Haji Farid menjadi semacam pengingat yang lembut, bahwa hati juga butuh diberi makan. Beberapa baris di belakang, seorang anak kecil yang tertidur tiba-tiba terbangun dan menangis pelan. Ibunya segera membelai rambutnya sambil menenangkan. Namun tangis itu tidak mengganggu suasana. Malah seperti mengalun seirama dengan suasana malam. Sementara itu, di kokpit, Kapten James masih fokus pada layar. Namun tanpa ia sadari, ruang kendali itu perlahan terasa lebih hening dari biasanya. Entah kenapa, meski mesin terus berputar, ada rasa tenang yang mulai merayap di dadanya. Ia bukan tipe orang yang mempercayai energi atau spiritualitas, tapi malam ini terasa ganjil. Farouk sedang membaca checklist, tapi sesekali ia melirik ke arah kaptennya. James tampak lebih tenang, bahkan terlalu tenang. Tidak seperti biasanya yang terus memantau indikator dengan intens. Semuanya berjalan lancar, Kapten. Angin tenang. Tidak ada turbulence, kata Farouk. James mengangguk pelan. Ia tidak menanggapi lebih jauh. Ia memejamkan mata sejenak, mendengarkan. Entah apa yang ia harapkan, tapi ia merasa seperti ada suara dari kejauhan. Bukan suara mesin, bukan suara radio. Ia membuka matanya kembali dan menggeleng pelan. "Aku merasa aneh malam ini," gumamnya. "Aneh bagaimana?" tanya Farouk, penasaran. James ragu menjawab, tapi akhirnya ia berkata, "Tenang sekali. Seperti, bukan hanya pesawat yang terbang, tapi juga pikiran dan perasaanku." Farouk tertawa kecil. Mungkin Kapten mulai butuh liburan. James tersenyum simpul, lalu kembali menatap panel kendali. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu ini bukan soal liburan. Ada sesuatu yang mengisi ruang kosong di dalam dirinya, perlahan namun nyata. Dan di kabin belakang, zikir Haji Farid terus mengalun, menembus dinding logam dan teknologi, menjangkau telinga-telinga yang sebelumnya tak ingin mendengar. Malam itu, suara itu tak sekadar gema. Ia adalah getaran yang menghidupkan kembali nurani yang lama tertidur. Pesawat terus melaju di atas langit Arab. Tapi malam itu, bukan hanya fisik yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada jiwa yang ikut bergerak, perlahan meninggalkan ketidakpedulian, menuju pada sesuatu yang lebih terang, lebih damai, lebih dalam. Malam semakin larut. Di dalam pesawat TK-907 yang membelah langit gelap, semua tampak berjalan sebagaimana mestinya. Mesin pesawat terus mengaum pelan, autopilot bekerja sempurna, dan lampu kabin telah diredupkan hingga hanya menyisakan cahaya lembut dari sela-sela kursi. Suasana begitu hening dan tenteram. Di dalam kokpit, Kapten James Anderson duduk dengan tenang, matanya fokus menatap layar navigasi di hadapannya. Farouk, sang kopilot, sedang memeriksa jadwal penurunan ketinggian. Tidak ada yang ganjil,
kecuali perasaan damai yang belum hilang sejak 1 jam terakhir. Namun tiba-tiba, terdengar suara pelan dari speaker kecil yang biasanya digunakan untuk komunikasi internal antar awak. Subhanallah, Subhanallah, Astagfirullah, La ilaha illallah. James mengernyitkan dahi. Ia menoleh ke arah Farouk. Apa kau mengaktifkan interkom ke kabin? Farouk menggeleng. Tidak, Kapten. Tidak ada yang menyentuh sistem komunikasi. James mencondongkan badan, mencoba mematikan kanal suara, namun suara itu terus terdengar. Bukan obrolan kru, bukan suara darurat, hanya gumaman pelan, teratur, dan berulang-ulang. Ia mengenali pola suara itu, seperti doa, tapi bukan dalam bahasa Inggris atau Turki. Ia tidak paham artinya, tapi ritmenya tenang, mengalir seperti sungai kecil di hutan. Suara zikir itu berasal dari kabin ekonomi. Entah bagaimana bisa masuk ke saluran interkom kokpit. Mungkin sistem interkom mengalami gangguan teknis. Tapi bukan itu yang membuat James terdiam. Bukan gangguan teknisnya, melainkan perasaan yang datang bersamaan dengan suara itu. Awalnya ia mengira suara itu mengganggu, tapi anehnya, tidak. Malah membuatnya tenang. Suara itu lembut, seperti gumaman seorang ayah meninabobokan anaknya. Lalu, pelan-pelan, suara itu mengisi ruang di dalam dadanya. Ruang yang sudah lama kosong dan tak terjamah. James bersandar di kursinya. Ia menutup mata sebentar. Suara itu masih terdengar, konsisten, tidak menekan, tidak berlebihan. Tidak seperti ceramah keagamaan yang kadang terasa mendominasi. Zikir itu berbeda. Ia menenangkan, menyejukkan, dan terasa jujur. Farouk melirik ke arah kaptennya dan berkata pelan, "Kalau mau, saya bisa matikan speaker dari sistem cadangan." Tapi James mengangkat tangan, memberi isyarat untuk membiarkannya. "Biarkan saja. Tidak mengganggu," katanya pelan. Dalam hati, ia merasa heran dengan dirinya sendiri. Mengapa ia membiarkan suara yang bahkan tidak ia mengerti artinya? Bukankah ia biasanya sangat sensitif terhadap hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian di kokpit? Namun malam ini, James merasa lain. Ia merasa damai. Di luar jendela kokpit, hamparan langit luas terbentang, sesekali dihiasi gugusan awan tipis dan titik-titik cahaya bintang. Tapi James tak lagi memperhatikan itu. Pikirannya mulai melayang entah kemana. Ia mengingat masa kecilnya di Oregon, saat ia biasa duduk sendiri di padang rumput sambil menatap langit, mencoba memahami dunia. Sudah lama ia tidak merasakan perasaan itu, tenang, penuh harap, dan tidak takut. Kembali ke dalam kabin, suara zikir masih terus berlanjut. Haji Farid masih dalam posisi yang sama. Tak banyak yang tahu, tapi sebenarnya zikir itu bukan hanya rutinitas baginya. Ia berzikir seperti sedang bercakap, bukan hanya mengulang kata. Suaranya tidak naik, tidak dipamerkan, tapi keluar dengan niat penuh. Beberapa penumpang yang masih terjaga pun mulai merasakannya. Mereka tidak tahu siapa yang membaca zikir, tapi suasana dalam kabin terasa seperti di masjid kecil kampung, hangat, damai, dan membawa ketenangan. Rina yang sedang berdiri di ujung lorong belakang tersenyum sendiri. Ia tahu pasti siapa sumber suara itu. Ia menatap ke arah barisan depan tempat Haji Farid duduk, merasa bersyukur telah berada dalam penerbangan ini. Ia membayangkan, mungkinkah ini cara Tuhan menunjukkan sesuatu kepada orang-orang yang selama ini terlalu sibuk dengan dunia? Sementara itu, di kokpit, James Anderson membuka matanya perlahan. Suara itu masih mengalun. Ia menghela napas panjang dan berkata, "Aku tak tahu apa itu, tapi rasanya aku sedang disentuh sesuatu." Farouk mengangguk kecil, tak tahu harus menjawab apa. Tapi dalam hati, ia turut merasakan keteduhan yang sama. Malam itu, sebuah kesalahan teknis kecil di sistem interkom membuka jalan bagi suara hati seorang hamba untuk sampai ke telinga yang tak pernah berniat mendengarkan. Dan mungkin,
Itu bukan kesalahan. Mungkin, itu memang sudah diatur begitu adanya. Pesawat terus melaju di atas langit Arab. Namun kali ini, lebih dari sekadar perjalanan udara. Itu adalah perjalanan jiwa yang perlahan menemukan arah. Kapten James menatap lurus ke depan, ke langit malam yang gelap melalui kaca kokpit. Tapi pikirannya tidak ada di sana. Ia tidak lagi memikirkan kecepatan angin, atau titik koordinat pesawat. Yang ada di dalam pikirannya hanya satu hal, suara itu. Zikir lembut dari penumpang di kabin ekonomi, masih terus mengalun di speaker intercom. Ia tahu ini adalah gangguan teknis. Ia tahu, sebagai kapten pesawat, seharusnya ia meminta teknisi memeriksanya setibanya di Jeddah. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun karirnya, James membiarkan gangguan itu tetap ada. Karena suara itu tidak mengganggu. Justru, untuk alasan yang tak bisa ia jelaskan secara logis, suara itu mengobati. James menarik napas panjang. Lalu, pelan-pelan, ia memejamkan mata. Ia tidak tertidur. Hanya memejam, untuk mendengarkan lebih baik. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Berulang-ulang, konsisten, tenang. Tiba-tiba, ada sesuatu yang mengalir di pipinya. James membuka matanya dan menyentuh wajahnya dengan cepat. Jarinya menyentuh sesuatu yang hangat dan basah. Ia mengedipkan mata, lalu kembali menyentuh pipinya. Air mata. Ia menangis. Seketika itu pula, Farouk yang duduk di sebelahnya menoleh dengan ekspresi terkejut. Ia belum pernah melihat sang kapten seperti ini. James Anderson bukan tipe orang yang mudah tersentuh. Ia dingin, tegas, bahkan kadang terlalu rasional untuk urusan emosi. Tapi malam ini, di atas langit yang sunyi, ia menangis. "Kapten, Anda baik-baik saja?" tanya Farouk hati-hati. James tidak langsung menjawab. Ia menatap layar kontrol di depannya, lalu menunduk sebentar. "Aku tidak tahu apa yang terjadi, Farouk. Aku hanya merasa ada sesuatu dalam hatiku yang terbuka. Seolah-olah, selama ini ada pintu yang terkunci dan tiba-tiba seseorang membukanya pelan-pelan." Farouk terdiam. Ia menatap kaptennya dengan penuh empati. "Itu doa, Kapten," katanya pelan. "Zikir. Orang-orang mengucapkannya untuk mengingat Tuhan. Mungkin itu yang Anda rasakan." James memejamkan mata lagi. Ia membiarkan suara itu memenuhi ruang kokpit, memenuhi dadanya, memenuhi pikirannya. Suara zikir itu tidak meminta apapun, tidak memaksa, tidak menggurui, hanya hadir, seperti pelukan diam-diam yang menguatkan. "Selama ini," gumam James, "aku selalu merasa kosong, Farouk. Bukan karena kurang uang, bukan karena masalah pekerjaan, tapi seperti ada bagian dalam diriku yang hampa. Aku tidak pernah tahu apa itu." Farouk mendengarkan dengan tenang. "Dan malam ini," lanjut James, "aku tidak tahu apakah ini aneh atau tidak. Tapi saat aku mendengar zikir itu, seolah hampa itu mulai terisi. Perlahan, tapi terasa." Mereka diam sejenak. Hanya suara mesin pesawat dan zikir yang mengisi ruangan. Di kabin belakang, Haji Farid masih berzikir. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi di kokpit. Tapi zikir itu tidak pernah ia niatkan untuk siapapun kecuali untuk mendekatkan dirinya pada Allah. Ia tidak tahu bahwa zikirnya telah menembus sekat teknologi, menyentuh hati seseorang yang bahkan tak paham apa arti kata-kata itu. Dan mungkin, karena zikir itu tulus, ia mampu menjangkau hati yang paling tertutup sekalipun. Rina yang sedang duduk di kursi lipat dekat dapur kecil juga masih mendengarkan zikir itu. Ia tak tahu bahwa suara itu sampai ke ruang kendali. Tapi ia merasakan ada sesuatu yang berbeda malam ini. Seolah seluruh pesawat berada dalam dekapan doa. James mengusap wajahnya sekali lagi, lalu berkata, "Kalau seseorang bisa merasakan ketenangan seperti ini hanya karena mendengar zikir,
bagaimana rasanya orang yang mengucapkannya. Farouk tersenyum. Tenang, Kapten. Sangat tenang. James mengangguk pelan. Aku ingin memahami itu. Bukan sebagai bagian dari agama, tapi sebagai manusia. Farouk tidak menjawab, tapi ia tahu, malam ini Kapten James telah memulai perjalanan yang tidak bisa dihentikan hanya dengan logika. Di luar sana, langit mulai menunjukkan semburat fajar. Cahaya keemasan perlahan muncul dari ujung cakrawala. Pesawat TK-907 terus melaju di ketinggian jelajahnya, tapi seseorang di dalamnya telah mulai mendarat di tempat yang baru, di dalam hatinya sendiri. 3 hari telah berlalu sejak penerbangan ke Jeddah itu, tapi suara zikir yang tak disengaja masuk ke interkom masih membekas dalam benak James. Bahkan saat ia berdiri di balkon hotelnya di Istanbul, menatap laut Marmara yang biru keperakan, suara itu masih terngiang-ngiang dalam kepalanya. Ia telah mencoba menyingkirkan perasaan itu. Ia telah mencoba kembali pada rutinitas, membaca laporan penerbangan, menghadiri briefing maskapai, dan meninjau prosedur keselamatan. Tapi semuanya terasa hambar. Sesuatu telah berubah. Dan yang paling membuatnya resah, perubahan itu bukan sesuatu yang ia rencanakan. Pagi itu, James berjalan kaki ke sebuah kafe tua dekat Masjid Biru. Ia butuh kopi yang kuat dan pikiran yang jernih. Tapi langkahnya berhenti di sebuah taman kecil di depan masjid. Ia melihat seorang pria tua sedang duduk di bangku, membuka Al-Quran kecil dan mulai membacanya dengan suara lirih. Lagi-lagi, suara itu sama, lembut, damai. James berdiri mematung. Bukan karena kagum, tapi karena ada rasa yang tidak bisa ia abaikan. Seperti seseorang yang menemukan lagu masa kecilnya, dan tiba-tiba semua kenangan kembali dalam sekali dengar. Tanpa sadar, ia duduk di bangku tak jauh dari pria tua itu. Ia hanya ingin mendengarkan. Seketika ia teringat pada satu hal, Farouk. Ia belum sempat bicara banyak setelah penerbangan itu. Maka malam harinya, ia menghubungi Farouk dan mengajaknya bertemu. Di sebuah kedai teh Turki yang hangat dan sederhana, mereka duduk saling berhadapan. Aku tak bisa mengabaikan perasaan ini, Farouk, kata James sambil menatap teh hangatnya. Aku ingin tahu. Aku ingin paham. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Farouk mengangguk pelan, lalu tersenyum. Kapten, ujarnya, ketenangan yang Anda rasakan bukan kebetulan, tapi bukan juga sesuatu yang bisa dikejar dengan logika. Itu bukan untuk dipahami, tapi untuk dijalani. James mengangguk, menatap Farouk dalam-dalam. Aku ingin belajar, tapi bukan sebagai orang yang langsung menerima. Aku butuh waktu. Aku ingin mengalami sendiri, pelan-pelan. Farouk tertawa kecil. Itu awal yang baik. Tidak ada paksaan dalam agama, Kapten. Tapi jika hati Anda terus terbuka, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Malam itu, mereka bicara panjang tentang makna zikir, tentang siapa Allah itu bagi umat Islam, tentang kenapa manusia butuh mengingatnya, bahkan saat dunia sibuk meminta perhatian. James tidak langsung berubah. Tapi malam itu, ia pulang ke hotel dengan membawa sebuah buku kecil, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris yang diberikan Farouk. Ia duduk di kursi dekat jendela, membuka halaman pertama, dan mulai membaca. Bukan sebagai seorang mualaf, belum, tapi sebagai seorang manusia yang sedang mencari. Hari Jumat sore itu, langit Istanbul cerah dan angin laut bertiup pelan dari Selat Bosporus. James mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam, berjalan ke arah masjid kecil yang disarankan Farouk. Di sana, ia akan bertemu seseorang, pria yang zikirnya tak sengaja masuk ke interkom dan membuka pintu hatinya. Namanya Haji Farid. Masjid itu tidak besar, bahkan tak sepopuler Masjid Biru atau Hagia Sophia. Tapi suasananya teduh. Tidak banyak turis. Hanya penduduk lokal dan beberapa jamaah yang datang dengan tenang.
Di sudut masjid, duduklah seorang pria tua dengan janggut putih, sorban sederhana, dan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Saat James masuk, Farouk menuntunnya langsung ke pria itu. "Haji Farid, ini Kapten James," kata Farouk. Haji Farid berdiri perlahan, lalu memeluk James seperti seorang ayah memeluk anaknya. Hangat, tulus, dan tanpa banyak kata. James terkejut dengan sambutan itu, tapi tidak menolak. Ia merasa diterima. Setelah duduk, Haji Farid memandangnya lembut. "Saya tidak tahu bahwa suara saya sampai ke ruang kendali, Kapten," katanya sambil tersenyum. "Tapi saya percaya, tidak ada yang kebetulan." James mengangguk pelan. "Saya juga mulai merasa begitu." Mereka berbincang. Tidak berat, tidak menggurui. Haji Farid bercerita tentang hidupnya, tentang kenapa ia berzikir sepanjang perjalanan, dan tentang bagaimana setiap napas adalah kesempatan untuk mengingat Tuhan. James mendengarkan seperti anak kecil yang haus cerita. Ia bertanya tentang makna setiap lafaz zikir, tentang mengapa umat Islam melafalkannya berulang-ulang, tentang apa yang dirasakan seorang Muslim saat berzikir. Haji Farid menjawab semuanya dengan tenang, tidak memaksa James untuk memahami secara langsung, tapi membiarkan hatinya menyerap perlahan. "Zikir itu bukan hanya lisan," ujar Haji Farid. "Ia adalah pengingat bahwa kita ini kecil, bahwa ada yang maha besar yang selalu mendengar, selalu dekat, bahkan ketika kita sendiri tidak tahu apa yang sedang kita cari." James menunduk. "Saya belum tahu apakah saya siap, tapi saya tahu, saya ingin terus berjalan ke arah ini." Haji Farid tersenyum, lalu berkata, "Kalau begitu, teruslah berjalan. Tuhan tidak menilai siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang ikhlas dalam melangkah." Hari itu, sebelum mereka berpisah, Haji Farid menghadiahkan tasbih kecil dari kayu zaitun. "Tak perlu paham dulu," katanya. "Cukup lafalkan dan rasakan." James menggenggam tasbih itu dengan hati-hati. Ia belum tahu banyak, tapi ia tahu satu hal, perjalanannya baru saja dimulai, dan ia tidak sendiri. Bandara Internasional Ataturk kembali riuh malam itu. Suara pengumuman terminal, roda koper yang berderak di lantai, serta obrolan para penumpang membentuk simfoni khas yang hanya bisa ditemukan di tempat persimpangan dunia seperti ini. Kapten James duduk sendirian di ruang istirahat kru, menatap lampu-lampu landasan yang berkelip di kejauhan. Jadwal penerbangan berikutnya ke Riyadh masih 3 jam lagi. Tapi pikirannya jauh dari pesawat dan prosedur. Di tangannya, tergenggam surat yang baru saja ia terima dari maskapai. Surat promosi. "Selamat, Kapten James Arnold. Anda dipertimbangkan untuk posisi Chief Pilot untuk rute Asia-Eropa. Detail lebih lanjut akan dibahas dalam pertemuan internal minggu depan." Dulu, berita ini akan membuatnya melompat kegirangan. Ini adalah impian banyak pilot, promosi tertinggi, gaji besar, pengaruh luas, dan kesempatan masuk ke jajaran elit maskapai. Tapi kini, semuanya terasa kosong. Pikirannya melayang pada pertemuan dengan Haji Farid, pada zikir yang masih sering ia lafalkan dalam hati, dan pada ketenangan yang ia rasakan setiap kali ia memutar tasbih kayu zaitun itu di tangannya. Ia membuka buku kecil terjemahan Al-Quran yang selalu ia bawa kini kemana-mana. Membacanya pelan, tidak sebagai tugas, tapi sebagai pencarian yang tulus. Setiap kata terasa dalam. Setiap ayat seperti berbicara langsung pada kekosongan yang selama ini tak bisa ia jelaskan. Tiba-tiba, seorang pramugari muda mengetuk pintu ruang istirahat. "Kapten, ada yang menitipkan ini untuk Anda," katanya dari seseorang bernama Farouk. James mengambil amplop putih kecil itu. Isinya hanyalah satu lembar kertas bertuliskan tangan. "Kapten James, jika Anda meragukan arah hidup Anda, ingatlah bahwa kadang Tuhan membiarkan kita terbang begitu tinggi agar saat kita jatuh, kita tahu kemana harus kembali. Anda tak harus paham semuanya malam ini.
Tapi jangan pernah abaikan suara kecil di hati Anda. Semoga Allah membimbing Anda. Faruk. James menatap surat itu lama. Malam itu, ia berjalan ke musola kecil di lantai bawah bandara. Tak banyak orang. Hanya ada satu petugas bandara yang sedang merapikan sajadah. James berdiri di depan pintu. Tidak masuk, tidak juga pergi. Ia hanya berdiri di ambang. Seperti jiwanya, belum menjadi muslim, tapi juga tak lagi sama. Ia menatap sajadah yang tergelar. Hatinya berdesir. Matanya berkaca-kaca. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, James menundukkan kepala dan berbisik lirih. Tuhan, jika Engkau benar-benar ada, tunjukkan aku jalan MU. Aku siap mendengarkan. Langit Istanbul mulai berubah warna, dari kelabu malam menjadi semburat oranye yang lembut. Pagi menjelang dengan tenang. Angin sejuk berhembus pelan dari arah laut, menyentuh wajah James yang duduk termenung di balkon hotelnya. Di tangan kirinya, tasbih kayu zaitun yang kemarin diberikan oleh Haji Farid. Di tangan kanannya, segelas teh hitam Turki yang mulai mendingin. Ia belum tidur. Malam itu, ia habiskan untuk merenung. Tentang doa yang ia bisikan lirih di musola bandara, tentang keheningan yang justru penuh makna, dan tentang suara hatinya yang makin hari makin lantang memanggil. Pagi ini berbeda. Bukan karena udara atau pemandangan, tapi karena hati James sendiri yang tidak lagi sama. Sejak pertama kali zikir itu menyentuh hatinya, ia tahu bahwa perubahan ini tidak bisa dibendung lagi. Ia seperti seseorang yang tersesat di hutan, lalu melihat cahaya di kejauhan, dan kini, ia sedang berjalan ke arah cahaya itu. Tak lama kemudian, ponselnya berbunyi. Pesan dari Faruk. Jika kamu sudah bangun, aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Tempat yang bisa membuatmu melihat dengan cara yang berbeda. Tanpa ragu, James membalas, aku siap. 1 jam kemudian, mereka bertemu di depan stasiun kereta bawah tanah. Faruk hanya memberi satu petunjuk. Kita akan keluar dari pusat kota. Ke desa kecil di pinggiran Istanbul. Ada masjid tua di sana. Dan seseorang yang ingin kau temui. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam. Sepanjang perjalanan, mereka lebih banyak diam. Sesekali Faruk menjelaskan pemandangan yang mereka lewati. Kebun zaitun, rumah-rumah kayu tua, dan bukit-bukit kecil yang membingkai langit. Akhirnya mereka sampai di sebuah desa bernama Soguk Pinar. Suasananya seperti diam di waktu yang berbeda. Anak-anak bermain di lapangan tanah, ibu-ibu menjemur pakaian, dan para lelaki duduk di warung teh membaca koran. Di tengah desa itu, berdiri sebuah masjid batu sederhana. Tidak besar, tapi tampak sangat tua dan terawat. Di depan masjid, berdiri seorang pria tua dengan tongkat, mengenakan peci rajut dan senyum hangat. Assalamualaikum, sapa Faruk. Waalaikumsalam, jawab pria itu. Ah, jadi ini Kapten James. James mengangguk. Benar, Pak. Senang bertemu Anda. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Ustaz Hasan, imam masjid desa itu. Ia mempersilakan mereka masuk dan duduk di serambi kayu masjid yang menghadap ke taman kecil berisi pohon delima. James bercerita tentang penerbangan ke Jeddah, tentang suara zikir, tentang kegelisahan yang pelan-pelan berubah menjadi ketenangan, dan tentang pertanyaan yang belum terjawab. Ustaz Hasan mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, hati yang mencari kebenaran adalah hati yang sudah diberi cahaya. Kapten, Anda tidak perlu menjadi muslim dulu untuk menyadari bahwa hidup ini butuh arah. Dan arah itu, dalam Islam, disebut sebagai kiblat, bukan hanya secara fisik, tapi juga spiritual. James mengangguk. Saya merasa seperti menemukan rumah yang selama ini saya cari. Tapi saya takut. Takut salah melangkah. Takut ini hanya emosi sesaat. Ustaz Hasan tersenyum. Ketakutanmu adalah tanda bahwa kamu sungguh-sungguh.
Jika ini hanya emosi, kamu takkan jauh-jauh datang ke desa ini. Tapi jika ini cahaya, maka kamu akan tahu karena hatimu akan merasa lebih hidup dari sebelumnya. Mereka kemudian masuk ke dalam masjid untuk sholat zuhur. James tidak ikut, tapi ia duduk di belakang, mengamati. Ia memperhatikan gerakan para jamaah, mendengarkan bacaan imam, dan merasakan ketenangan luar biasa yang menyelimuti ruangan itu. Setelah sholat, Ustaz Hasan mendekatinya. Kau tahu, Kapten, Islam bukan hanya tentang keyakinan, tapi juga tentang penyerahan. Bukan berarti menyerah kalah, tapi menyerahkan diri pada Yang Maha Mengetahui, agar hidup tak lagi berjalan sendiri. James menatap lantai masjid, lalu memandang langit-langit, lalu memejamkan mata. Saya ingin mempelajarinya lebih dalam, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Faruk yang duduk di sampingnya berkata pelan, mulailah dari satu kalimat, La ilaha illallah. James membuka mata, menatap Faruk, lalu ke Ustaz Hasan. Apa yang akan terjadi jika saya mengucapkannya? Kau akan menjadi Muslim, saudara kami. Dan lebih dari itu, kau akan menjadi seseorang yang menaruh seluruh hidupnya dalam naungan cinta Tuhan, jawab Ustaz Hasan. Mereka tidak mendesaknya. Bahkan Faruk segera berkata, jangan sekarang jika belum siap. Tapi James menggeleng. Saya tidak ingin menunda. Hati saya sudah melangkah lebih dulu. Maka siang itu, di bawah langit biru desa Soguk Pinar, dengan suara yang tenang dan mata yang berkaca-kaca, James mengucapkan syahadat di hadapan Ustaz Hasan dan Faruk. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tangisnya pecah, tapi bukan tangis sedih. Itu adalah tangis pelepasan. Tangis yang hanya bisa datang dari hati yang selama ini gelisah, dan akhirnya menemukan tempatnya. Faruk memeluknya. Ustaz Hasan menyeka air matanya dan berkata, hari ini, kau dilahirkan kembali, Kapten. Dan nama muslimmu adalah Yusuf. James mengangguk. Ia tidak memilih nama itu, tapi entah kenapa, hatinya langsung menyambutnya. Yusuf, ia ulangi pelan. Ya, aku siap menjalani semuanya. Sore itu, mereka duduk kembali di serambi masjid. Matahari mulai turun, dan langit desa berubah warna keemasan. James, atau sekarang Yusuf, menatap cakrawala dengan damai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ringan, bebas, dan penuh harapan. Perjalanan saya belum selesai, katanya pelan. Tapi sekarang saya tahu kemana arah saya. Faruk menepuk bahunya. Dan kau tidak sendiri. Kami semua di sini, saudaramu. Ustaz Hasan menambahkan, dan Allah, yang selama ini kau cari, sebenarnya sudah sangat dekat. Lebih dekat dari urat lehermu. Mata Yusuf berkaca-kaca lagi. Tapi kali ini, ia tersenyum. Langit sore Istanbul menjadi saksi perubahan seorang pilot. Dari pria rasional yang dulu hanya percaya pada instrumen dan logika, menjadi seorang hamba yang percaya pada zikir dan cahaya. Ia tak lagi hanya menerbangkan pesawat. Ia kini sedang menerbangkan jiwanya.